lampa keluarnya diklik ke bawah, nanti keluar sendiri. Oh ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, selamat siang. Selamat bertemu kembali dengan saya, Bu Sri Wahyuningrum. Pagi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, selamat pagi. Pagi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar bahasa Indonesia. Pagi ini Ibu Guru akan membahas tentang teks eksposisi, tentunya yaitu pada bab ketiga. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang dimana isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan padat. Tujuan teks eksposisi yaitu untuk menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Ciri-ciri teks eksposisi antara lain: 1. Menjelaskan informasi pengetahuan. 2. Gaya informasi yang sifatnya mengajak. 3. Biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang keempat, berusaha menjelaskan tentang sesuatu kepada orang lain. Yang kelima, gaya bahasa bersifat informasi atau pemberitahuan. Yang keenam, yaitu fakta yang dipakai sebagai alat kontribusi. Yang ketujuh, singkat, padat, dan akurat. Yang kedelapan, berusaha menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Yang kedelapan, fakta juga dipakai sebagai alat konsentrasi. Yang kesembilan, penyampaian disampaikan secara lugas serta memakai bahasa yang baku. Yang kesembilan, tidak memihak, yang berarti tak memaksakan kemauan penulis pada pembaca. Yang kesepuluh, fakta dipakai sebagai kontribusi dan alat konsentrasi. Yang kesebelas, paragraf eksposisi umumnya menjawab tentang Askadimega. Jenis-jenis teks eksposisi.
antara lain teks eksposisi ilustrasi, teks eksposisi pertentangan, teks eksposisi cerita, teks eksposisi perbandingan, teks eksposisi proses, teks eksposisi definisi, teks eksposisi analisis. Selanjutnya kita akan melangkah ke struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi diantaranya pernyataan pendapat atau tesis. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, penegasan ulang pendapat atau reiteration. Kita lanjutkan ya anak-anak, yaitu tentang pola pengembangan teks eksposisi. Pola pengembangan teks eksposisi yaitu dari paragraf umum ke paragraf khusus, paragraf proses, paragraf contoh, paragraf definisi. Paragraf definisi bersifat non-fiksi atau ilmiah. Yang kedua bersifat informatif, menjelaskan atau memaparkan. Yang ketiga berdasarkan fakta. Yang keempat tidak mempengaruhi. Yang kelima sering menggunakan kata pronomina, kita atau saya. Yang keenam menggunakan istilah. Ketujuh menggunakan bahasa baku. Kedelapan, akhir teks berupa penegasan. Sekarang kita akan mencoba menyusun teks eksposisi. Yang pertama, menentukan topik atau tema yang akan kamu paparkan. Yang kedua, menentukan tujuan paparan. Yang ketiga, mengumpulkan bahan. Yang keempat, membuat kerangka karangan. Yang kelima, menulis karangan. Selanjutnya, kita akan menyunting teks eksposisi. Yang harus kita perhatikan dalam menyunting teks eksposisi adalah 1. Ejaan dan tanda baca. Yang kedua, diksi dan kalimat. Yang ketiga, sistematika penulisan kebenaran konsep. Nah, anak-anakku, belajar kita hari ini cukup sekian dulu. Ada kurang lebihnya, perlu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.